saya akan membahas sesuatu yang menarik tentang kondisi yang kita alami pada saat ini. Video ini saya persembahkan khusus untuk memenuhi tugas individu saya dalam kegiatan PPL yang diadakan oleh fakultas saya. Oh iya, bagi yang belum tahu, jadi PPL itu adalah program pengalaman lapangan. Jadi, program ini dilakukan untuk membuat para mahasiswa maupun pelajar memiliki pengalaman lebih dalam pendidikannya. Oh iya, hampir lupa. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Pakwita Daisy-Tiffany dengan NIM 18 20 90 10 96. Saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Cerita sedikit ya. Jadi, pada PPL kali ini saya mendapatkan kelompok 15 dengan dosen pembimbing Ibu Sarah Afifah. Beliau adalah dosen muda di fakultas kami. Dia sangat baik, sangat menarik, dan pokoknya kalian harus follow deh Instagramnya. Oh iya, satu lagi. Jadi, Ibu Sarah sedang mengandung. Kita doakan supaya beliau dan bayinya maupun seluruh keluarganya berada dalam lindungan Allah dan selalu mendapatkan kesehatan. Amin. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, saya akan membahas sesuatu yang menarik tentang kondisi kita pada saat ini. Jadi, kita sekarang sedang mengalami kondisi darurat COVID-19. Kita dibuat takut oleh, maka dari itu saya akan mengangkat tema tentang kesiapan masyarakat dalam menghadapi new normal dan tips mengatasi kecemasan selama pandemi COVID-19. Baiklah, sebelum intronya kepanjangan, langsung aja ya kita mulai. Sebelum itu, saya akan menjelaskan alasan saya mengangkat tema ini selain tema kelompok saya memang tentang ini. Jadi, beberapa waktu lalu saya mengadakan survei ke mall dan jalan-jalan di sekitaran rumah saya, dan berikut hasil survei saya. Jadi ini penampakan mall di kota saya. Dapat kita lihat bahwa pedagang maupun pekerja sudah cukup siap dalam menghadapi new normal. Di beberapa toko jumlah pengunjung dibatasi, namun masih terlihat keadaan mall yang masih sangat sepi. Dan juga terdapat banyak pamflet tentang protokol kesehatan di sekitar mall. Bioskop belum buka dan tempat makan ditandai. Ketika kami akan pergi, terlihat dua pemuda yang ingin masuk ke mall tetapi tidak memakai masker. Mereka langsung ditegur oleh satpam dan tidak diperbolehkan masuk. Saya juga sempat melewati salah satu hotel. Saya juga sempat melewati masjid yang kebetulan pada saat itu sedang melaksanakan sholat Jumat bersama. Di sekitaran jalan terdapat orang berjual masker, banner tentang corona, dan tempat cuci tangan. Yang terakhir, saya berkunjung ke salah satu restoran yang ada di kota saya. Saya dan teman-teman saya di Prabu Muli juga berkunjung ke TK dan TPA Khalifah untuk berbagi ilmu kepada adik-adik di sana seputar psikologi dan COVID-19. Kami juga bermain dan bernyanyi bersama adik-adik di sana. Kami juga membagikan masker dan senam bersama. Terakhir, kami ajari cara cuci tangan yang benar dan membagikan bingkisan yang telah kami siapkan.
itu dia hasil survei saya. Daripada berlama-lama, langsung aja kita ke materi. Sudah kurang lebih 4 bulan COVID memasuki Indonesia. Sejak awal eksistensinya, pasokan masker dan hand sanitizer menjadi sangat langka. Hal tersebut membuat masyarakat yang sudah merasa takut menjadi lebih takut. Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan virus ini. Jadi, COVID-19 atau coronavirus adalah sebuah virus yang menyerang saluran pernafasan manusia. Virus COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan di negara China pada akhir Desember 2019. Pada awalnya, COVID diduga berasal dari hewan, yaitu kelelawar. Tetapi masih belum jelas sampai sekarang apa sebenarnya penyebab atau awal mula dari virus ini. Seseorang dapat tertular virus ini melalui cairan yang dikeluarkan oleh seorang penderita. Namun, efeknya akan menjadi bahaya ketika orang yang tertular memiliki imunitas tubuh yang rendah. Secara umum, terdapat 3 gejala yang dapat menandakan seseorang terjangkit virus corona. Yang pertama, demam dengan suhu lebih dari 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak napas. Sayangnya, hingga detik ini, belum ada seorang pun yang berhasil menemukan obat atau vaksin dari virus ini. Sebenarnya, pada beberapa kasus, virus ini dapat dikendalikan dan dapat disembuhkan. Namun, di beberapa kasus lainnya, virus ini dapat menyebabkan kematian karena adanya komplikasi dari penyakit lain yang sudah ada di dalam tubuh, seperti penyakit jantung, paru-paru, dan yang lainnya. Oleh karena itu, virus ini membuat semua orang menjadi ketakutan dan merasa cemas. Nah, sekarang saya akan memberikan beberapa tips agar kita tidak cemas selama pandemi COVID ini. Jadi, selama pandemi COVID-19, kita harus senantiasa menjaga imun kita agar kita selalu sehat dengan cara menggunakan masker setiap berpergian, rajin berolahraga, konsumsi makanan yang sehat, dan kurangi merokok, minum minuman alkohol, dan obat-obatan terlarang. Yang kedua, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, seperti melakukan hobi, bermain gitar, melukis, dan hal-hal lainnya. Tiga, selalu menjaga kebersihan, seperti rajin membersihkan pekarangan rumah, tidak menyentuh wajah, mulut, mata, dan yang lainnya, menjaga jarak dengan orang-orang sekitar, dan menutup mulut ketika batuk dan bersin. Yang keempat, memilih dan membatasi informasi. Jadi, informasi yang kita konsumsi haruslah bersumber dengan jelas dan dapat mengedukasi kita, bukan malah membuat kita cemas. Dan yang terakhir, itu hal yang paling penting adalah senantiasa berpikir positif, karena semua kecemasan berasal dari pikiran kita. Jadi, perbanyaklah pikir positif. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang new normal. Secara tidak langsung, pandemi menyebabkan banyak perubahan yang terjadi pada kehidupan manusia, seperti kehidupan sehari-hari maupun yang lainnya. Manusia memiliki banyak sejarah dan kebiasaan beradaptasi dan hidup berdampingan dengan virus-virus berbahaya seperti HIV dan yang lainnya. Dari itu, pemerintah mengeluarkan sebuah terobosan baru guna membangkitkan masyarakat dari masa keterpurukan selama pandemi COVID-19 yang disebut dengan new normal. Jadi, new normal adalah perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, namun
dengan mematuhi protokol yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk mencegah terjangkit COVID-19. Ini merupakan pedoman menuju new normal menurut WHO yang saya dapat dari indonesiabaik.id. Yang pertama, harus membuktikan bahwa transmisi virus corona dapat dikendalikan. Yang kedua, meredakan pembatasan dilakukan bertahap dan terus mengevaluasi. Yang ketiga, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, dan menangani setiap kasus dan melacak setiap kontak. 4. Resiko penularan wabah telah diminimalkan di tempat-tempat rentan. Yang kelima, sekolah, tempat kerja, dan tempat penting lainnya telah menetapkan langkah-langkah pencegahan. Yang keenam, masyarakat sepenuhnya dididik, dilibatkan, dan diberdayakan untuk hidup new normal. Dan yang terakhir, setiap langkah menuju transisi new normal haruslah dipantau. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.